Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Mikel Arteta marah-marah setelah dikalahkan Tottenham Hotspur. Sementara Vinicius Junior mencetak hat-trick dan mencatatkan statistik ngeri. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Erik ten Hag ingin datangkan Frenkie de Jong ke Manchester United. Nah, ngomong-ngomong soal transfer pemain, ada Borussia Dortmund yang mau merekrut Sebastian Haller. Erik ten Hag kabarnya menginginkan Frenkie de Jong untuk bergabung dengan MU. Sebelumnya Ten Hag pernah mengasuh de Jong saat masih di Ajax Amsterdam. Kini peluang Ten Hag untuk memboyong de Jong juga terbuka lebar karena skuad Blaugrana dikabarkan bakal menjual sang gelandang tengah karena masalah ekonomi. Sementara itu selain de Jong, Ten Hag juga ingin merekrut Matthijs de Ligt ke Old Trafford. Kontrak Kylian Mbappé di PSG akan segera berakhir di bulan Juni nanti. Akan tetapi sampai saat ini Mbappé belum bersedia untuk memperpanjang kontraknya. Kabarnya Mbappé akan cabut dari Parc des Princes dan bergabung dengan Madrid. Alasannya saat ini Mbappé ketahuan sedang berada di Madrid. Selain itu Real Madrid sedang mempersiapkan pengenalan Mbappé di Santiago Bernabeu. Rencananya pengenalan ini akan menjadi yang termegah dalam sepanjang sejarah. Erling Haaland resmi bergabung dengan Manchester City di musim depan. Untuk mencari penggantinya, Borussia Dortmund mulai membidik Sebastian Haller. Kabarnya peluang Dortmund untuk memboyong Haller juga terbuka lebar karena Ajax akan menjual striker asal Pantai Gading tersebut dengan harga 35 juta euro. Hasilnya Dortmund siap memulai negosiasi untuk mendapatkan Haller. Akan tetapi sebelum mendatangkan Haller, Dortmund ingin menjual Manuel Akanji terlebih dulu. Cristiano Ronaldo meraih gelar Player of the Month setelah mencetak 5 gol di sepanjang bulan April. Kita jauh ke Italia, ada AS Roma yang merilis jersey home untuk musim depan. Cristiano Ronaldo mendapat penghargaan EPL Player of the Month. Penghargaan ini diberikan karena Ronaldo berhasil mencetak 5 gol di sepanjang bulan April. Dalam mendapat penghargaan ini, Ronaldo bersaing dengan dua rekan setimnya yakni Nemanja Matic dan David De Gea. Akan tetapi Ronaldo unggul mutlak dengan 74% suara. Sementara itu Ronaldo dipastikan absen di Liga Champions musim depan karena Manchester United dipastikan gagal finish di peringkat 4 besar. Musim 2021-2022 akan segera berakhir. Setelah beberapa klub Eropa merilis jersey baru, kini giliran AS Roma yang memamerkan seragam anyarnya. Dalam foto yang beredar, jersey baru AS Roma ini nggak mengalami banyak perubahan. Di bagian depan masih ada logo apparel, logo klub dan sponsor utama mereka yakni Digital Beats. Perbedaan baru terlihat pada bagian lengan dan kerah yang kini mendapat penambahan strip berwarna kuning. Kemarin Chelsea berhasil menang atas Leeds United dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol tersebut dicetak oleh Mason Mount, Christian Pulisic, dan Romelu Lukaku. Sementara itu kemenangan ini merupakan yang pertama sejak tanggal 24 April lalu. Sejak saat itu Chelsea selalu gagal merebut 3 poin dari lawannya. Mereka bahkan dikalahkan Everton dengan skor 0-1. Gak heran kalau kemenangan atas Leeds ini membuat Thomas Tuchel merasa senang. Kontrak Ousmane Dembélé di Barcelona akan segera berakhir di bulan Juni mendatang. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak. Kabarnya Barcelona dan Dembélé akan melakukan pembicaraan terkait hal tersebut. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau pembicaraan ini akan mendapatkan hasil positif. Sementara itu kabarnya pertemuan baru akan dilakukan menjelang akhir musim. Bayern Munchen akan segera umumkan ngusir Mazraoui sebagai pembelian anyar mereka. Masih soal transfer pemain, ada Barcelona yang menyanggupi harga Robert Lewandowski. Sejumlah pemain Ajax Amsterdam akan hengkang di bursa transfer musim panas nanti. Kabarnya Noussair Mazraoui akan pindah ke Bayern Munchen. Bayern disebut akan segera mengumumkan Mazraoui sebagai rekrutan terbaru mereka. Kabarnya Mazraoui bakal mendapat gaji sebesar 8 juta euro per tahun. Selain itu ada bonus yang mencapai 1,2 juta euro. Di sisi lain, Direktur Bayern Munchen Hasan Salihamidzic menegaskan kalau klub akan mempertahankan Marcel Sabitzer. Kontrak Robert Lewandowski di Bayern Munchen akan berakhir di bulan Juni nanti. Kabarnya negosiasi kontrak yang alot membuat Lewandowski akan hengkang dari Allianz Arena. Sebelumnya banyak media yang mengabarkan kalau Lewandowski akan bergabung dengan Barcelona. Selain itu, skuad Blaugrana siap menyanggupi angka yang ditawarkan. Bayern Munchen sendiri sudah memasang harga Lewandowski sekitar 40 juta euro.
Seandainya jadi bergabung, Lewandowski akan menjadi pemain Bundesliga ke-6 yang merapat ke Camp Nou. Manchester United U18 berhasil meraih 3 poin pada partai final Piala FA Youth melawan Nottingham Forest U18. Pada laga tersebut, skuad Setan Merah Muda unggul dengan skor 3-1. Hasilnya MU U18 berhasil menjuarai trofi Piala FA Youth. Selain itu, trofi ini menjadi trofi Piala FA Youth ke-11 mereka di sepanjang sejarah kompetisi. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengirim pesan video kepada tim Manchester United U18. Pesan tersebut mereka tonton di ruang ganti sebelum memulai pertandingan. Next, ada Erling Haaland yang resmi bergabung dengan Manchester City dan kini punya klausul rilis baru. Kita pindah ke Belanda, ada Alfred yang resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Ajax Amsterdam. Erling Haaland resmi bergabung dengan Manchester City. Kabarnya skuad Citizens mengucurkan dana sampai 213 juta euro untuk mendapatkan bintang asal Norwegia tersebut. Setelah bergabung dengan Manchester City, kabarnya Haaland punya klausul rilis baru. Klausul tersebut bernilai 150 juta euro dan akan aktif setelah 2 musim. Sementara itu, Manchester City menyebut kalau Haaland akan mulai bergabung di tanggal 1 Juli mendatang. Ajax Amsterdam resmi menunjuk Alfred Schreuder sebagai pelatih baru mereka. Schreuder didatangkan sebagai pengganti Erik ten Hag yang pindah ke Manchester United. Mantan pelatih klub Brugge ini akan menangani Ajax sampai musim panas tahun 2024. Sementara itu, Ajax diyakini akan melakukan perombakan besar pada musim depan. Alasannya karena skuad The Jordan akan kehilangan sejumlah pemain pilar seperti Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, dan sang penjaga gawang Andre Onana. Aston Villa resmi mempermanenkan Philippe Coutinho dengan tebusan 20 juta euro. Kita bertolak ke Spanyol, ada Xavi Hernandez yang mengizinkan Frenkie de Jong untuk pindah. Aston Villa sudah mencapai kesepakatan untuk mempermanenkan Philippe Coutinho. Skuad The Villa setuju untuk memboyong Coutinho seharga 20 juta euro. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau Coutinho bersedia merapat karena Steven Gerrard. Alasannya mantan rekan setim di Liverpool ini punya hubungan yang baik. Sementara itu, penjualan sebesar 20 juta euro tentu membuat Barcelona rugi 115 juta euro. Alasannya mereka membeli Coutinho dari Liverpool seharga 135 juta euro. Karim Benzema berhasil menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Real Madrid. Sampai saat ini Benzema sudah membukukan total 323 gol untuk skuad El Real. Tren tersebut menyamai legenda Real Madrid yakni Raul. Sementara itu, Benzema cuma kalah dari Ronaldo yang sudah menorehkan 450 gol. Sementara itu, dilansir dari Madrid Extra, Benzema menjadi penyumbang asis terbanyak mengungguli Ronaldo. Berita selanjutnya, Tottenham Hotspur membantai Arsenal dengan 3-0 dan memepet skuad The Gunner di zona Liga Champions. Di laga yang sama ada Son Heung-min yang adu sikut dengan Rob Holding. Gelandang tengah Barcelona Frenkie de Jong disebut bakal dijual di musim panas nanti. Kabarnya Blaugrana terpaksa melego de Jong karena masalah finansial. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau de Jong diminati oleh Manchester United. Sementara itu, kepergian de Jong dari Camp Nou diprediksi bakal segera terwujud. Alasannya karena sang pelatih Xavi Hernandez memberikan lampu hijau terkait hal tersebut. Di sisi lain, de Jong ingin bertahan di Barcelona dan kini kecewa dengan rumor kepindahannya. Arsenal menelan hasil buruk pada pertandingan Premier League dini hari tadi. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium, mereka ditekuk skuad Lily White dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol tersebut dilesakan oleh Bryce Harry Kane dan 1 gol dari Son Heung-min. Sementara skuad Gunner tampil buruk dan gagal mencetak 1 pun gol. Penampilan buruk Arsenal ini terlihat di mana mereka meraih 3 kartu kuning dan salah satunya berakhir dengan kartu merah. Kini posisi Arsenal di zona Liga Champions terancam dengan selisih 1 poin saja. Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor telak 3-0. Berkat kemenangan tersebut, skuad Lily White menempel The Gunner di zona Liga Champions dengan selisih 1 poin saja. Terlepas dari hasil tersebut, terdapat momen sengit yang diperlihatkan oleh Son Heung-min dan bek Arsenal Rob Holding. Dalam video yang beredar, Holding terlihat menyikut Son dengan sengaja. Sikutan tersebut membuat Holding diganjar kartu merah. Aksi Holding tersebut diduga sebagai aksi balas dendam karena Son sempat menyikut Holding beberapa puluh menit sebelumnya.
Jonathan Christie menjadi penentu langkah Indonesia untuk melaju ke semifinal Thomas Cup 2022. Saat itu Jojo mengalahkan pebulu tangkis Cina Li Shifeng dalam 2 game sekaligus. Kemenangan Jojo membuat Indonesia unggul dengan skor 3-0. Sebelumnya ada Anthony Sinisuka Ginting dan ganda Muhammad Ahsan Kevin Sanjaya yang turut meraih kemenangan. Dengan hasil ini Indonesia akan bertanding melawan Jepang di partai semifinal. Sebelumnya Jepang lolos setelah mengalahkan Taiwan dengan skor 3-2. Walaupun gagal di Liga Champions, Pep Guardiola berkesempatan mempersembahkan trofi Premier League. Di sisa 2 pertandingan Manchester City masih unggul 3 poin atas Liverpool. Di sisi lain, Pep menyampaikan keinginannya lewat wawancara bersama Sky Sport. Dalam wawancara tersebut, Pep mengaku ingin bertahan di Manchester City selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, Pep mengaku butuh waktu sebelum kontraknya berakhir di tahun depan. Banyak yang menduga kalau Pep akan pergi karena nggak setuju dengan kehadiran Erling Haaland. Manchester City resmi mendatangkan Erling Haaland dengan total biaya lebih dari 200 juta euro. Pembelian ini merupakan pembelian mahal kesekian yang pernah dilakukan skuad Citizen. Di musim lalu mereka juga merekrut Jack Grealish dari Aston Villa seharga 117 juta euro. Sementara itu banyak yang mengklaim kalau Haaland bersedia merapat karena tergiur uang. Mendengar hal tersebut, Pep Guardiola pun langsung menyindir Manchester United dan Liverpool. Pep menyebut keduanya dulu juga menghabiskan banyak uang untuk belanja pemain. Real Madrid tampil sadis dan membantai Levante dengan skor 6-0. Di pertandingan yang sama ada Vinicius Junior yang mencetak hat-trick dan kini mencatatkan statistik ngeri. Real Madrid berhasil meraih kemenangan di pertandingan pekan ke-36 La Liga. Berlaga di Santiago Bernabeu, skuad El Real melibas Levante dengan 6 gol tanpa balas. 6 gol tersebut dicetak oleh Ferland Mendy, Karim Benzema, Rodrigo dan hat-trick Vinicius Junior. Di laga ini Real Madrid tampil menggila dengan melepaskan 16 shoot on goal. Sementara itu Levante cuma mendapat kesempatan untuk merilis 1 shoot on goal saja. Di sisi lain Luka Modric tampil gemilang dengan mencatatkan hat-trick assist. Vinicius Junior semakin menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain muda terbaik di era ini. Hal ini terlihat dari statistik Vinicius yang begitu mengesankan. Di musim ini Vinicius sudah mencetak 21 gol dan 19 assist di semua kompetisi. Gak cuma di level klub, Vinicius juga tampil tajam bersama timnas Brazil. Pada pertandingan kualifikasi melawan Chili, Vinicius turut mencetak 1 gol. Dan kini Vinicius mencatatkan nilai pasar 100 juta euro dan menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Real Madrid. Mikel Arteta dihadapkan dengan masalah baru di lini pertahanan Arsenal. Alasannya skuad The Gunner nggak bisa memainkan 3 bek andalannya. Pertama ada Gabriel yang mengalami cedera hamstring saat bertanding melawan Tottenham Hotspur. Berikutnya ada Rob Holding yang menerima akumulasi kartu. Sementara Ben White baru pulih dari cedera. Krisis ini pun membuat Arteta harus memutar otak mengingat mereka masih berjuang untuk masuk ke zona Liga Champions. Arsenal mengalami kekalahan telak dengan skor 0-3 atas Tottenham Hotspur. Hasilnya posisi skuad The Gunner di peringkat 4 klasemen mulai terancam karena cuma terpaut 1 poin. Terkait kekalahan tersebut, sang pelatih Mikel Arteta merasa nggak adil. Dalam wawancaranya bersama Football Daily, Arteta bilang kalau pendapatnya bisa membuatnya diskor selama 6 bulan. Hasilnya Arteta enggan memberikan pendapatnya kepada media yang sedang meliput. Sebaliknya Arsenal meminta sang wasit untuk berbicara kepada kamera. Lini serang Real Madrid kembali menunjukkan chemistry-nya pada pertandingan melawan Levante. Hal ini terlihat dalam gol kedua Vinicius Junior di menit ke-68. Sebelum gol tercipta, Karim Benzema berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Menariknya, striker asal Prancis tersebut melakukan gocekan maut dan mengelabui sang kiper. Setelah itu Benzema mengumpan ke Vinicius yang sudah berdiri di muka gawang. Di sisi lain, Vinicius mampu mencetak hat-trick dan melakukan selebrasi siu. Fix Goal! Guys, kita bacain komentar ini dari Henry Yohanes. Selalu tunggu berita terbaru. Terima kasih Cetak Gol Harian. Iya guys, jangan lupa juga di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa.